エルフの町は初めてだ。いっぱい売ってるバザールがあるんだ。興味深いものが多い。Arthur menatapnya dengan serius, dan sang direktur pun balik menatap penuh rasa ingin tahu. Suasana di ruangan menjadi hening, dan semua mata kini tertuju pada mereka. Ibu Arthur tampak terkejut melihat sosok sang direktur secara langsung. Cynthia pun mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Arthur terdiam. Dalam hatinya, ia kebingungan. Apa yang harus kulakukan? Haruskah kucium tangannya? Atau cukup kugenggam saja? Namun, saat Arthur hendak menyambut tangan sang direktur, sebuah tangan lain lebih dulu menepuk kepalanya. Itu ibunya. "Senang bertemu denganmu, direktur," ucap Arthur. Namun sebelum tangannya terulur, ibunya menundukkan kepala Arthur dengan paksa, membuatnya membungkuk dalam hormat. "Apa-apaan ini?" gumam Arthur dalam hati, kaget dengan sikap ibunya yang begitu formal. "Maafkan dia," ucap ibunya dengan panik. Dia baru saja kembali dan belum terbiasa lagi dengan kebiasaan sopan santun. "Oh tidak, tolong cepatlah berakhir. Aku belum makan dari tadi siang," gumam Arthur dalam hati, sambil tetap membungkuk. Cynthia tersenyum lalu menjawab, "Tak apa. Akulah yang mengganggu di waktu selarut ini. Aku sebenarnya tak bisa menolak undangan Vincent," ucap Cynthia kemudian, melirik pada Vincent. Apalagi setelah kontribusi besar yang telah ia berikan pada Akademi Sirus. Vincent tersenyum lebar, dengan canggung. "Aku hanya melakukan itu, karena berharap anakku bisa masuk ke sana suatu hari nanti," ucapnya sambil mengusap kepalanya sendiri. Mendengar apa yang disampaikan ayahnya, Lilia tampak cemas. Terlihat jelas betapa besar harapan sang ayah padanya untuk menjadi seorang penyihir hebat. Ia pun mulai bertanya dalam hati seolah berkata, "Apakah aku benar-benar bisa menjadi harapan keluarga ini?" Sementara itu, Direktur Cynthia Godsky masih melanjutkan penjelasannya. "Aku jarang melakukan perjalanan jauh hanya untuk menemui calon siswa," ucapnya. Namun Vincent, dia berhasil memancing rasa penasaranku. Ia bersikeras bahwa sebuah keajaiban telah terjadi di rumah ini. Arthur hanya terdiam. Tatapannya kosong, seolah tak terlalu peduli dengan pembicaraan yang tengah berlangsung. "Bisakah kau mengantarkan kami ke ruang terbuka? Aku ingin melihat sendiri kemampuan anak ini," ucap Direktur Godsky kepada Tabitha. "Oh, tentu," jawab Tabitha, sedikit terkejut dengan permintaan langsung itu. Art yang kelaparan segera menyahut, "Setidaknya, bolehkah aku makan?" Namun belum sempat ia menyelesaikan ucapannya, Alice langsung mencubitnya. Wajah Art langsung meringis. Sang ibu tahu, ucapannya tadi terdengar kurang sopan di hadapan seorang direktur Akademi Sihir paling bergengsi. "Lewat sini, Direktur Cynthia. Kami punya halaman luas yang cocok untuk demonstrasi seperti ini," jelas Tabitha, mengarahkan mereka keluar. Arthur hanya menghela napas. "Sepertinya kita tidak bisa segera makan, Sylvie." Sylvie yang sedari tadi duduk di pangkuan Eleanor kini turun dan berjalan pelan. "Kiu," gumamnya lemas, menunjukkan wajah lapar yang menyedihkan. Arthur hanya membalasnya dengan senyuman simpati. Tiba-tiba, pandangan Direktur Cynthia tertuju pada Sylvie. Ekspresinya berubah terkejut. "Astaga, mana beast yang sangat cantik. Apakah ini mana beast milik ayahmu?" tanya Cynthia. "Tidak," jawab Art dengan tegas. "Sylvie milikku. Dia baru menetas beberapa bulan yang lalu." Direktur Cynthia terlihat semakin terkesima. Banyak bangsawan di benua ini membeli mana beast untuk dikontrak. Tapi aku belum pernah melihat mana beast seperti ini. Art kemudian menjelaskan, ibunya adalah semacam serigala bersisik dengan sayap kecil. Dia hampir mati saat melindungi telurnya. Aku masuk ke sarangnya secara tidak sengaja. Bisa dibilang aku cukup beruntung saat itu. Tentu saja, Art tidak mengatakan yang sebenarnya. Bahwa Sylvie sebenarnya adalah seekor naga, sebuah makhluk yang seharusnya hanya ada dalam legenda. Direktur Cynthia mendengarkan dengan penuh perhatian,
menyimak setiap kata Art dengan seksama. Tak lama setelah itu, kita sudah sampai, ucap Vincent sambil menunjuk ke depan. Di hadapan mereka terbentang sebuah arena terbuka. Cukup luas, dan tampak telah dipersiapkan khusus. Baiklah, sekarang ayo kita lihat, apakah semua yang Vincent katakan itu tidak berlebihan. Ucap Direktur Cynthia sambil melirik ke arah Arthur dengan rasa penasaran yang besar. Katanya, kau seorang augmenter, tapi dia sama sekali menolak menjelaskan lebih lanjut. Dia bilang, itu akan menjadi kejutan. Pandangan wanita tua itu terus mengikuti Arthur. Tapi yang ditatap malah bersikap santai, seolah tak terganggu sama sekali. Ia bahkan memalingkan wajah, tampak seperti tak peduli. Bocah ini, pikir Direktur Cynthia dalam hati. Dia tidak menunjukkan rasa takut. Apakah ini kepercayaan diri? Atau kesombongan? Di sisi lain, Arthur justru memikirkan hal yang sama sekali berbeda. Aku penasaran apa menu makan malam hari ini. Sepertinya, ikan panggang, gumamnya dalam hati. Duel akan segera dimulai. Tapi Arthur, dia malah memikirkan makan malam. Sementara itu, Vincent tersenyum penuh keyakinan. Dia pasti akan terkejut, pikirnya, saat melihat Arthur menunjukkan sihir api dan petirnya. Dan kali ini, dia tidak akan bisa membakar halaman seperti waktu itu. Aku memang jenius, ucap Vincent bangga pada dirinya sendiri. Namun di belakang Vincent, ayah Arthur terlihat gelisah. Ia memegangi dadanya, penuh kekhawatiran. Adegan berpindah ke arena duel. Apakah kau tidak ingin mempersenjatai dirimu? Setidaknya dengan sebuah senjata? Tanya Direktur Cynthia. Arthur menjawab santai, karena Anda pun tidak berniat menggunakan tongkat sihir yang ada di ikat pinggang Anda, maka saya juga akan maju dengan tangan kosong. Perkataan Arthur membuat Direktur Cynthia terdiam sejenak. Ia melirik ke arah tongkatnya sendiri. Sebuah senyum tipis terbit di wajah wanita tua itu. Bagus. Bisakah kita mulai? Ucapnya, kini benar-benar tertarik. Saat masih menjadi Raja Grey, seni Ki yang kulatih bersama Virion, ledakan api, dan aliran adaptif air, itu adalah teknik dari dunia lamaku. Tapi di dunia ini, mereka menjadi elemen sihir yang nyata bagiku. Arthur menutup matanya. Ia menarik napas dalam-dalam. Teknik seni bela diri gaya bumi dan angin dari kehidupannya yang sebelumnya pun ikut terbangkitkan. Konsentrasi Arthur memuncak. Hari itu, bukan hanya Direktur Cynthia yang akan menyaksikan, tapi dunia akan mulai mengenal kembali siapa Arthur Lewin sesungguhnya. Tiba-tiba, tembok yang dipijak Arthur mulai retak perlahan. Aura mana menyelimuti seluruh tubuhnya. Sekitarnya bergetar, tanah mulai merekah. Arthur mengangkat sebelah kakinya, dan kakinya menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa. Area tempat ia berdiri langsung remuk. Serpihan batu beterbangan ke udara. Gesekan antar pecahan batu itu memercikkan api kecil, seolah memperlihatkan kekuatan dahsyat yang tersembunyi. Tatapan Arthur kini serius. Kali ini, dia tidak akan main-main. Sebuah kekuatan baru telah muncul. Elemen tanah. Ya, Arthur berhasil menguasai elemen baru, dan memperlihatkannya secara langsung. Seketika, semua orang terdiam. Vincent membelalak. Ia hanya bisa menganga. Kaget, tak bisa berkata apa-apa. Hal yang sama terlihat dari ibu dan ayah Arthur. Mereka membeku di tempat. Sekali lagi, seorang bocah berusia 8 tahun, memperlihatkan sesuatu yang mustahil, di depan semua orang. Elle dan Sylvie bersorak senang, memberi semangat pada Arthur. Tapi ini bukan sekadar pertunjukan. Bagi seorang augmenter, ini adalah langkah dasar untuk memanifestasikan unsur ke dalam serangan fisik. Dan Arthur, ia memang dapat sedikit bantuan. Dari pengetahuanku di kehidupan sebelumnya, pikir Arthur. Kini, dia memusatkan seluruh kekuatan ke kakinya. Mana mengalir dan meresap ke tanah di bawahnya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana reaksi orang paling hebat di Akademi Sirus. Dengan percaya diri,
Arthur bersiap untuk menunjukkan langkah selanjutnya. Arthur melompat. Sebuah tendangan keras diarahkan pada batu besar di tanah. Batu itu melesat seperti peluru, menghantam ke arah wanita tua di depannya. Namun, wanita itu hanya tersenyum tipis. Seketika, sihir angin ia lepaskan, menangkis batu dengan mudah. Arthur terkejut. Dan belum sempat ia bereaksi, kekuatan sihir angin wanita itu meningkat tajam. Sebuah tornado raksasa kini berputar ganas tepat di hadapannya. Arthur terpojok, namun saat seseorang terpojok, disitulah potensi terbaiknya muncul. Benar saja. Dengan cepat, Arthur mengaktifkan jurus keempatnya, sihir angin. Mata Arthur bersinar penuh mana. Ia melesat ke udara, membawa pusaran sihir di telapak tangannya. Tubuhnya melayang, siap menghantam. Wanita tua itu sempat terkejut melihat jurus baru yang digunakan Arthur. Namun, sebuah dorongan sihir menghempaskan Arthur ke belakang. Ia terpental jauh, namun masih bisa menahan tubuhnya menggunakan batu sebagai pijakan. Bahkan dengan semua pelatihanku bersama Virion, sulit sekali menggunakan sihir tanah dan angin bersamaan, dibandingkan dengan api dan air. Aku harus lebih fokus, gumam Arthur dalam hati. Tapi pertarungan belum selesai. Arthur kembali bersiap, mengumpulkan tekanan pada kakinya. Ia melesat bagai peluru, mengarah ke wanita tua tersebut. Dan tiba-tiba, satu lagi tornado dilepaskan. Pusaran angin yang dahsyat membuat semua orang di sekitar panik, terkena imbasnya. Arthur terpental lagi, suspender di tubuhnya terlepas. Belum sempat ia bangkit, wanita tua itu mulai melafalkan mantra baru. 4 tornado kecil kini muncul di tangannya. Arthur tersentak. Apa? Dia sudah selesai merapalkan mantranya? Keempat tornado dilepaskan sekaligus. Namun Arthur tidak tinggal diam. Dengan sihir angin di kedua tangannya, ia mengasahnya menjadi bilah tajam. Dan akhirnya, menebas satu persatu tornado yang menghantam ke arahnya. Bajunya robek, celananya terkoyak terkena angin, namun Arthur terus menebas, giginya terkatup rapat. Dengan seluruh tenaga, tornado terakhir pun pecah dan menghilang. Sesaat, semua terdiam. Senyuman takjub muncul dari Direktur Godsky. Mengesankan. Ucap wanita tua itu memuji. Arthur telah mendarat. Meski lelah, ia berhasil membabat habis semua tornado yang dikirimkan padanya. Namun Direktur Godsky menatapnya kembali dan berkata, "Tapi, kau terlalu percaya diri dengan kemampuanmu untuk menghadapi lawan secara langsung." Direktur Godsky menjentikkan jarinya. Seketika, semua pusaran angin yang masih tersisa lenyap begitu saja. Ia melangkah maju, menatap Arthur dengan pandangan bangga. "Dalam hal keterampilan sihir dan kemampuan tempur, kau sungguh luar biasa," ucapnya dengan nada puas. Namun ia belum selesai. Dari telunjuknya, muncul sebuah sihir baru, bercahaya terang dan menyilaukan. Arthur menyipitkan mata, mengawasi sihir itu. "Ini akan menjadi tes terakhirmu, anggap saja sebagai kredit tambahan," kata Godsky sambil tersenyum. "Cobalah untuk tetap sadar." Seketika cahaya itu meledak dalam bentuk gelombang suara. Arthur berteriak, menutup kedua telinganya. Kesakitan. Sihir suara? Dia seorang deviant. Gumam Arthur, tak percaya atas apa yang ia hadapi. Sementara Direktur Godsky tersenyum kecil. "Menakjubkan," ucapnya sambil berlalu pergi. Sementara itu, Arthur masih gemetar akibat efek serangan barusan. Wanita tua itu berjalan tenang menuju Reynold, ayah Arthur. Dia lulus. "Setelah melihat langsung sihir anginnya, aku jadi tergoda untuk mengajarinya sendiri." Reynold terkejut, ia segera menghampiri Arthur. "Arthur, sejak kapan kau bisa menggunakan sihir tanah dan angin?" Wanita tua itu ikut bingung. "Apa maksudmu dengan juga?" Vincent langsung menyahut, "Baru kemarin, dia menunjukkan sihir api dan petir. Itu sebabnya saya membawa Anda ke halaman beraspal ini. Karena,
dia membakar halamanku. Semua terdiam. Wajah Direktur Godsky langsung berubah. Matanya membesar. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Jadi, maksudmu, bocah ini bisa mengendalikan 3 elemen, dan sudah mencapai level Deviant? Arthur menjawab tenang, sambil menunjukkan telapak tangannya. Keempat elemen menyala di tangan kecil itu. Api, air, angin, dan tanah. Tepatnya 4. Aku punya afinitas untuk semuanya. Wanita tua itu hampir pingsan. Tubuhnya limbung dan hampir jatuh. Beruntung Reynolds sigap menangkapnya. Maaf, Anda baik-baik saja, Nyonya Direktur. Godsky menarik napas, tersadar dari keterkejutannya. Terima kasih. Aku baik-baik saja. Ujarnya, masih terguncang. Di sisi lain, Alice duduk memangku Sylvie dan Eleanor. Si kecil memandangi sang kakak penuh rasa ingin tahu. Mama, apa kakak kuat? Namun pertanyaan itu dijawab oleh Direktur Godsky. Sangat kuat, Nona kecil. Mungkin yang terkuat di masa depan. Perkataan itu membuat Reynolds kembali tersentak. Terkuat? Gumamnya dalam hati, tak percaya mendengar ucapan wanita nomor 1 di Akademi Sirus sendiri. Setelah suasana kembali tenang, ibunya memperhatikan Arthur. Dengan nada lembut, ia berkata, "Tolong, jangan ada rahasia lagi ya, Art," katanya sambil tersenyum getir. Dadaku terasa sesak, karena kata-katanya, "Aku berharap bisa menjanjikan itu padanya," ucap Arthur dalam hati. Namun satu hal jelas, hari itu, keluarganya bahagia atas pencapaiannya. Terlihat Direktur Godsky tengah memperhatikan Arthur dengan sorot mata penuh rasa penasaran. Tanpa berkata-kata, ia menyentuh bahu Arthur, dan sebuah sihir tiba-tiba mengurung mereka berdua dalam sebuah ruang terisolasi. Semua orang yang berada di sana panik, termasuk kedua orang tua Arthur. Mereka segera menghampiri, namun tak terdengar satupun suara dari mereka. Suara mereka tak bisa masuk ke dalam lingkup sihir itu. Mereka tidak dapat mendengar kita saat mantra ini aktif, ujar Godsky dengan santai. Bicarakan saja apa yang ada di pikiranmu. Arthur terkejut. Sepertinya dia bisa membaca pikiranku, gumamnya dalam hati. Namun, ia segera tersenyum, seolah tak ragu dan memilih untuk percaya pada wanita ini. Aku menunjukkan semua kemampuanku pada Anda karena ada 2 hal yang Anda miliki, yang aku butuhkan, kekuatan dan pengaruh, ujar Arthur sembari menatap telapak tangannya. Lalu ia menatap Godsky dengan serius. Jaga keluargaku agar tetap aman, sampai aku cukup kuat untuk melakukannya sendiri. Dan aku tidak hanya akan menghadiri akademi Anda, aku juga akan menganggap Anda sebagai penolongku. Godsky sedikit terkejut lalu tertawa kecil. Haha, bahkan Raja dan Ratu Sapin tidak akan berani membuat kesepakatan sepihak denganku. Apa kau pikir aku akan menjalin kerjasama dengan seorang anak kecil? Arthur membalas dengan senyum percaya diri. Mungkin dibandingkan mereka, aku lebih sadar akan potensi seorang anak kecil ini. Dan aku yakin Anda juga menyadarinya. Ia lalu menunduk sedikit, suaranya kini terdengar berat. Meski akhir dari kesepakatan ini masih lama, aku baru akan menghadiri akademi Anda beberapa tahun lagi. Godsky mendengarkan dengan penuh perhatian saat Arthur melanjutkan. Aku telah berjanji pada seseorang yang penting, bahwa aku akan menjalani hidupku dengan caraku sendiri. Dan aku rasa, menghadiri Akademi Sirus di usia yang lebih wajar bisa membantuku menjalani hidup itu. Godsky mengangkat alis. Ya ampun, itu berarti lebih dari 3 tahun dari sekarang. Jadi, apa yang akan kau lakukan sampai saat itu? Arthur memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu menatap ke arah orang tuanya. Aku belum memberitahu mereka, tapi aku telah memutuskan untuk menjadi seorang petualang. Adegan berpindah. Terlihat Tabitha dan anaknya, Lilia, yang tampak terkejut setelah mendengar perdebatan dari dalam sebuah kamar. Tidak. Sudah pasti tidak. Tidak mungkin. Teriak Alice,
Ibu Arthur, dengan suara lantang. Vincent melirik ke arah suara itu dan berkata, "Sepertinya mereka sudah mulai." Di sampingnya, Direktur Godsky menimpali. "Sepertinya begitu." Sementara itu, dalam ruangan tempat perdebatan, Ibu Arthur terlihat sangat marah. "Kau baru saja kembali setelah kami pikir kau sudah mati. Dan sekarang kau mengatakan ingin pergi dan membiarkan dirimu sendiri terbunuh di luar sana? Tidak, tidak akan. Langkahi dulu mayatku," ucap Alice dengan tegas. Ayahnya hanya bisa terdiam sambil mengusap kepala. Ia tampak memikirkan cara untuk menenangkan istrinya. Elle, adik Arthur, mencoba menenangkan ibunya sambil berkata, "Mama, jangan marah." Dengan mata berkaca-kaca, sambil menarik gaun ibunya, Sylvie, naga kecil mereka, juga tampak cemas. Reynold, ayah Arthur, mencoba menenangkan Alice. "Sayang, aku tidak bilang aku setuju dengan keinginan Arthur yang ingin jadi petualang. Tapi setidaknya dengarkan dia dulu." Alice membalas dengan nada kesal. "Bagaimana bisa kau mengatakan hal itu setelah semua yang kita lalui untuk sampai ke sini?" Alice berkata pelan. "Kau tidak mengerti, bukan?" Reynold lalu memeluk istrinya, yang tak kuasa menahan air matanya. Arthur maju dan meraih tangan ibunya. "Aku tidak berencana pergi secepat itu, Bu. Aku ingin menghabiskan beberapa bulan di rumah ini bersama semuanya. Aku tahu aku baru saja kembali, tapi setelah tinggal di negara elf selama beberapa tahun, aku merasa telah melewatkan banyak waktu di Sapin." Ibu Arthur perlahan mulai tenang. Reynold tersenyum kecil dan mengangguk menyetujui ucapan Arthur. Arthur lalu menambahkan, "Aku ingin merasakan pengalaman yang sama seperti kalian ketika menjadi petualang." Ayahnya menyahut, "Aku tahu dari mana keinginanmu itu berasal, Art. Aku juga begitu. Bahkan aku juga sudah tidak sabar ingin menjadi petualang ketika aku masih remaja." Sesaat Reynold memejamkan mata. "Tapi ibumu memang berhak untuk cemas," ucap Reynold dengan pelan. Ia sangat memahami kekhawatiran istrinya. Arthur melepaskan genggaman tangannya dari ibunya, seolah sedang mencari solusi atas masalah ini. "Tak peduli seberapa siap dan kuat dirimu, kehidupan sebagai seorang petualang itu berbahaya dan tidak bisa diprediksi," lanjut Reynold. Tiba-tiba wajah Arthur tampak cerah, seperti baru mendapatkan ide. "Bagaimana kalau aku punya beberapa penjaga atau pengawas yang ikut denganku?" usulnya. Alice, sang ibu, sempat ingin menanggapi. "Bahkan jika..." Namun langsung dipotong oleh Reynold. "Hei, itu bukan ide yang buruk. Tapi siapa yang cocok untuk itu?" Alice langsung kesal. Ia menarik keras suaminya dan berkata, "Aku tidak percaya kau langsung menyetujui itu." Sambil menarik ulur genggaman tangan suaminya, Reynold hanya bisa diam, berkeringat dingin. "Aku tidak akan membiarkan kau mengirim anakku pergi selama 3 tahun lagi," ucap Alice dengan nada keras. Guncangan emosi dari Alice membuat Elle tampak ketakutan dan menjauh.